bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita, R Engineer 99. Kali ini kita akan membahas fungsi tiap komponen driver SOCL 504. Simak sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Sebelumnya mohon maaf, akhir-akhir ini saya jarang upload karena banyak tamu-tamu besar yang bertamu ke rumah saya ya. Mohon dimaklumi. Lanjut kembali lagi ke bahasan kita. Driver SOCL 504 adalah driver dari hasil pengembangan OCL 150 watt standar yang dijadikan disempurnakan dengan dibuatnya PCB driver SOCL atau Super OCL dengan tujuan untuk menyempurnakan kemampuan sebuah driver OCL standar dengan tingkat penguatan dan kecacatan gain yang lebih baik didapatkan yang lebih sempurna untuk menjadikan hasilnya lebih heavy, clarity, flat, juga jernih di semua nada untuk mendapatkan THD atau total harmonic distortion yang lebih baik. Langsung saja lanjut kita pembahasan fungsi tiap komponen SOCL 504. Untuk yang pertama ada resistor kopling input peredam hum. Fungsinya untuk menurunkan noise dan meredam hum atau dengung saat driver pertama kali dihidupkan. Ukuran resistor ini semakin besar maka noise akan semakin masuk. Jika diperkecil, noise akan semakin turun. Misalnya 100 kilo diganti menjadi 47 kilo akan menurunkan noise, namun juga akan menurunkan gain inputnya. Untuk yang kedua ada kapasitor input 22 nano sebagai kopling sinyal input AC lebih dari 20 Hz dan menahan sinyal DC sekaligus menahan sinyal DC agar tidak keluar dari rangkaian. Kapasitor ini ukurannya bisa diganti dengan 100 nano ataupun Elko 1 mikro. Semakin besar nilai mikronya maka semakin ngebas, semakin kecil nilai mikronya maka akan semakin cenderung ke mid high. Untuk yang selanjutnya ada kapasitor 1 nano. Fungsi utamanya untuk boosting nada mid high dan juga penyelaras harmonik pada nada input audionya. Untuk yang selanjutnya ada kapasitor feedback, berfungsi sebagai resonansi feedback. Ibarat tabung gitar, semakin besar mikronya, ibarat tabung gitar yang semakin besar gaungnya semakin panjang. Dan kapasitor ini membentuk karakter dari sebuah driver. Dan resistor di bawahnya berfungsi sebagai penyeimbang. Resistor ini semakin kecil maka sama saja dengan mengecilkan mikro dari sebuah kapasitor feedbacknya, dan semakin besar juga akan ibarat memperbesar mikro dari sebuah kapasitor feedbacknya. Memperkecil resistor ini sama dengan memperkecil mikro dari sebuah kapasitor feedbacknya. Semakin kecil mikro dari kapasitor resonansi feedbacknya maka semakin mid high, dan semakin besar UF dari kapasitor Elko resonansinya maka semakin ngelow. Untuk yang selanjutnya ada 33K, penyeimbang resonansi feedback kepada input. Fungsinya untuk mengatur seberapa banyak penguatan dari kapasitor input yang akan diumpan balikkan kepada resonansi sebagai pembentuk karakternya. Yang kemudian ada TR ke 1 2N5401, TR non inverting input sebagai TR penguat input yang akan dikuatkan
kepada TR fast atau TR biasnya yang didenyutkan kepada driver sebagai umpan balik input. Jadi input akan masuk melalui basis TR ini dan dikeluarkan melalui kolektor, diumpankan kepada TR fast yang akan dikuatkan kembali kepada TR driver. Yang kemudian ada TR2 2N5401 inverting input atau feedback. TR ini berfungsi sebagai TR feedback, umpan balik dari sebuah input fasa yang dari output dikuatkan kembali sebagai manipulasi karakter yang diumpan-balikan dikuatkan kembali. Untuk yang selanjutnya ada resistor gain umpan balik feedback atau resistor pengatur gain sebagai pengatur cacat distortion dan pengatur seberapa kuat gain akan dikuatkan melalui feedbacknya yang diumpan balikan dari output kepada basis TR inverting. Untuk yang selanjutnya ada TR2N5401 pembentuk regulator bias penyuplai DCO emitter pada kedua TR input inverting dan non-inverting. Melalui pemberian tegangan pada emitter kedua TR tersebut melewati kontrol DCO dari sebuah variabel resistor atau yang sering disebut dengan trimpot, dan kapasitor di atasnya adalah sebuah penyeimbang dari sebuah suplai DCO dari emitternya. Untuk yang selanjutnya ada 1 kilo. Resistor 1 kilo adalah menjaga agar TS fast tidak kekurangan tegangan dan agar bias selalu stabil. Resistor ini mempengaruhi 7% bias dan sekitar 40% DCO. Bisa diganti dengan trimpot jika trimpot pada emitter TR inverting tidak berfungsi sebagai pengatur DCO atau gagal fungsi. Bisa diganti resistor 1K ini menjadi trimpot sebagai tuning dari sebuah DCO. Untuk yang berikutnya ada TR fast. TR fast berfungsi sebagai pendenyut bias dari sebuah driver. Fast akan mengambil input dari kolektor TR non-inverting, kemudian akan dibuat menjadi output dari kolektornya, didenyutkan kepada TR driver melalui basisnya bergantian dari TR NPN kepada TR PNP secara berterus-terusan dengan denyutan yang cepat secara bergantian. Maka akan terbentuklah sebuah input yang didenyutkan dan dikuatkan. Yang selanjutnya ada kapasitor penyelaras sebagai anti ripple dan menjaga agar tidak cacat gain, juga sebagai memperbaiki dari sebuah kualitas audio, menjaga sebuah sinyal agar tidak ripple, juga mempengaruhi karakter midhead dari ukuran kapasitornya. Bisa memakai 33 picofarad, 100 picofarad sampai 330 picofarad. Akan mempengaruhi karakter midhead yang berbeda dan harmonic distortion yang berbeda juga. Untuk yang selanjutnya ada resistor stand penurun tegangan dan elko filter tegangan sebagai filter DC agar lebih bersih dan tidak kotor dengan noise karena cacatnya sinyal DC yang kurang sempurna. Yang selanjutnya ada elko bootstrapping gain resonansi penstabil bias sebagai manipulator dari sebuah bootstrap melalui output yang feedbacknya diumpan balikan kepada bias spontan menuju basis TR driver, berfungsi sebagai penguat dan penstabil bias, juga memanipulasi nada rendah atau bass. Semakin besar mikronya maka semakin ngebass dan semakin kecil akan cenderung semakin midhead. Untuk midhead bisa memakai 22 UF sampai 10 UF. Untuk karakter low bisa memakai 47 UF sampai 100 UF. Untuk karakter sub bisa memakai 220 UF, 330 UF sampai
400 UF. Untuk selanjutnya ada dioda regulator. Sebagai pengganti dioda Zener bisa diganti dengan dioda Zener ataupun menggunakan LED. Untuk menjamin TR regulator tidak kekurangan suplai, sekaligus menjamin agar resistor bias regulator lebih aktif dan stabil. Semakin kecil nilai resistor bias regulator, maka semakin panas nilai resistor bias regulator, maka suaranya makin jernih, DCO semakin stabil dan biasnya semakin imbang. Fungsi resistor bias regulator ini sama dengan resistor 10 kilo pada bias regulator OCL 150 watt. Kemudian ada resistor 560 ohm pensuplai regulator. Fungsinya adalah memasukkan tegangan melalui resistor kepada transistor regulator sebagai suplainya. Untuk pemberi suplai regulator bias pada sebuah komponen driver. Resistor ini juga bisa dibesarkan atau dikecilkan untuk memanipulasi tegangan DCO untuk penyeimbang sebuah bias jika sulit dikendalikan atau terjadinya error pada sebuah driver. Saya biasa menggantinya dengan trimpot jika sulit dikendalikan DCO-nya dan biasnya kurang stabil. Saya akan mengecilkan resistornya menjadi 100 ohm dan menyaringnya dengan trimpot 1 kilo sebagai setting untuk terjadinya error DCO dan bias yang sulit dikendalikan. Untuk yang selanjutnya ada 4K7 dan 10 kilo sebagai bias spontan, juga sebagai bias supply secara spontan, dan juga mengaktifkan kapasitor resonansi bootstrapping gain lebih aktif. Caranya adalah resistor ini akan mengambil tegangan dari supply, dimasukkan kepada basis TR driver dan dimanipulasi dengan resistor bootstrapping gain sebagai manipulator, dan penstabil biasnya juga memanipulasi suara low dari sebuah drivernya. Yang selanjutnya ada kapasitor 100 nano atau 104C sebagai penyelaras input dari fase kepada bias basis masing-masing driver, juga sebagai manipulasi nada bass. Ketika kapasitor ini dipasang, maka bass semakin halus dan semakin terboosting, dan jika kapasitor ini dicopot, maka nada bass akan cenderung turun, dan fungsinya adalah sebagai manipulator dari sebuah basis bias TR driver dari sebuah rangkaian denyutan fase. Sebagai fungsi fase sebagai pendenyut bias dan sinyal. Untuk yang kemudian ada dioda bias. Dioda bias ini berfungsi sebagai kontrol bias, mengatur seberapa besar bias dan menjaga agar TR driver umpan balik biasnya tidak terbalik fasanya. Menjaga driver tidak kekurangan tegangan pemancing atau pengaktif. Sebagai fungsinya, bias adalah tegangan semu untuk memancing, men-trigger sebuah TR driver agar bekerja, dan bias ini akan tercampur dengan sinyal audio yang didenyutkan dari kolektor TR fase yang masuk melalui basis TR driver sebagai trigger pemancing tegangan kerja pada transistor driver untuk bekerja. Untuk menurunkan sebuah tegangan bias, maka bisa dengan mengurangi jumlah dioda biasnya dan menjampernya. Untuk menambah tegangan biasnya, maka bisa dengan menambah jumlah diodanya secara seri, maka bias akan naik. Bisa juga dengan menyaringnya dengan trimpot 1 kilo untuk sebagai setting bias yang lebih mudah. Bisa juga dengan menggantinya dengan bias servo sebagai servo kontrol bias TR driver
TR servonya ditempelkan pada heatsink akan menjadi sensor bias, otomatis menaikkan bias ketika final heatsinknya mendingin, dan ketika heatsink panas akan otomatis bias turun. Itulah kelebihan dari kontrol bias servo atau bias otomatis daripada dioda bias biasa. Untuk komponen yang selanjutnya ada TR driver. TR driver adalah TR penguat akhir sebelum dikuatkan oleh transistor final. Fungsinya adalah menguatkan sinyal dari kolektor TR fast yang didenyutkan sebagai bias, dikuatkan dari TR driver, diumpankan dari emitter TR driver melalui emitter kepada basis transistor final. Untuk yang terakhir ada resistor penstabil bias, juga kontrol output emitter TR driver. Fungsinya untuk penstabil bias pada basis final melalui emitter TR driver, juga pengontrol suara agar bias dan DCO lebih mudah terbaca. Jika resistor ini tidak dihubungkan kepada output speaker, maka ketika pengukuran DCO dan bias, maka jika pengukurannya tanpa menggunakan final dan resistor ini tidak terhubung kepada output speaker, maka bias dan DCO akan terukur sama dengan tegangan supply sebuah driver ini. Maka jika resistor ini terhubung kepada output speaker, maka akan lebih mudah pembacaan bias dan DCO-nya. Walaupun pengukuran tanpa adanya transistor final, dan resistor ini semakin kecil ukurannya, maka akan semakin halus suaranya, dan semakin besar nilai hambatannya, maka akan semakin cenderung kasar, namun hentakannya semakin keras, dan finalnya cenderung lebih mudah panas dan biasnya kurang stabil. Demikian perjumpaan kita hari ini, pembahasannya semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus untuk perkembangan channel ini. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.